Halo semua, kembali lagi bersama Jaden Toys. Karena banyaknya permintaan dari agan-agan untuk membahas atau mereview drone terbaru dari SJRC, yaitu SJRC F5. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas drone SJRC F5. Akan tetapi sebelumnya saya akan disclaimer dulu, di mana untuk review kita kali ini bukan untuk menjelekkan produk SJRC F5. Akan tetapi untuk membuka wawasan agar agan-agan paham tentang varian SJRC F5 sehingga tidak keliru dalam membeli produk SJRC F5. Oke, jadi untuk SJRC F5 itu merupakan drone keluaran terbaru dari SJRC setelah drone SJRC F22 ataupun F22S ya. Untuk SJRC F5 itu ternyata ada 4 buah varian. Mungkin agan-agan belum paham ya. Dan informasi ini sudah saya dapatkan juga langsung dari seller di Cina, di mana untuk SJRC F5 itu terdapat 4 varian. Yang pertama adalah SJRC F5 sendiri, kemudian yang kedua SJRC F5 Pro, kemudian yang ketiga SJRC F5S Pro, dan yang terakhir SJRC F5S Pro Plus. Nah, jadi apakah perbedaan dari keempat varian SJRC F5 ini akan kita bahas ya satu persatu. Oke, baik. Jadi untuk agan-agan yang rencana mau membeli SJRC F5, jadi tonton video ini terlebih dahulu biar tidak menyesal ya sebelum membeli SJRC F5. Baik, pertama kita akan bahas drone SJRC F5 terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat untuk SJRC F5, dari atas operating frekuensinya menggunakan 2,4 GHz ya. Jadi WiFi dari drone ke remote-nya menggunakan WiFi 2,4 GHz. Kemudian lanjut untuk drone F5 ini belum ada optical flow-nya ya. Dengan harga 1,3 jutaan kalau tidak salah itu, sangat disayangkan drone ini belum memiliki optical flow karena optical flow itu sangat penting apabila kita terbang di indoor. Kemudian lanjut untuk baterai dari SJRC F5, ini sudah dibekali 7,4 volt 1500 mAh. Untuk control distance-nya ataupun jarak kontrolnya ini kurang lebih 500 meter. Itu pun tergantung ya lokasinya. Jadi apabila kita terbang di dalam kota yang banyak interferensi sinyalnya, pastinya kurang dari 500 meter. Kemudian lanjut untuk WiFi FVV-nya, di sini sudah menggunakan WiFi FVV 5 GHz, di mana FVV-nya mampu 300 meter. Itu pun tergantung situasi, kondisi, dan lingkungan juga ya. Kemudian untuk flight time-nya ataupun durasi terbangnya diklaim mampu sampai dengan 20 menit. Tapi kenyataannya pasti mungkin kurang dari 20 menit. Charging time-nya sekitar 2 jam. Kemudian untuk tipe konektornya sudah menggunakan tipe konektor tipe C. Product weight ataupun berat drone-nya 247 gram. Kemudian baterai transmitter atau remote control-nya menggunakan 3,7 volt 300 mAh. Di mana dicasnya bisa sampai dengan kurang lebih 30 menit. Untuk remote controlnya ini bisa sampai dengan 10 jam ya penggunaannya. Kemudian lanjut untuk SJRC F5 ini masih belum menggunakan gimbal. Hanya adjustable angle yang hanya bisa naik turun saja. Jadi masih goyang-goyang ya hasil videonya. Kemudian fitur-fiturnya juga hampir sama ya. Ada gesture control, kemudian follow me image, kemudian GPS follow, dan lain sebagainya ya. Dan ini fitur-fiturnya rata-rata hampir sama dengan yang versi-versi drone lainnya ataupun versi sebelumnya. Kemudian kita lihat di bagian FPV parameternya, untuk kamera lensnya itu 85 derajat. Kemudian untuk foto resolusi di HP, yang tersimpan di HP, ini sudah 4K. Kemudian video resolusi yang tersimpan di HP berupa HD ya, 720p. Karena drone SJRC F5 ini bisa ataupun diberikan slot memori, jadi untuk resolusi foto di memorinya itu sudah di 4K juga, dan resolusi video yang ada di memorinya itu sudah di 2K. Akan tapi kalau menurut saya pribadi, dengan drone yang tanpa gimbal, walaupun sudah dibekali memori pun, saya kira percuma ya, karena sebagus apapun hasil video, apabila videonya masih goyang-goyang seperti itu karena belum ada gimbalnya, ya percuma ya. Di sini untuk memorinya ataupun SD card-nya bisa sampai dengan 128 GB. Kemudian lanjut, di bagian bawahnya juga tidak penting ya karton size-nya. Oke, jadi itu drone SJRC F5. Kita lihat
Untuk SJRC F5 modelnya seperti ini dan remote controlnya juga seperti ini. Boxnya dan tasnya juga modelnya seperti ini. Jadi untuk drone ini mungkin sudah ada yang jual di Indonesia ya. Untuk hasil videonya mungkin kalau saya bandingkan dengan Poltar GG99 ini mungkin tidak jauh berbeda ya. Yang membedakan mungkin hanya di SJRC F5 itu sudah ada memorinya. Tapi untuk hasil videonya mungkin sama saja ya, karena belum ada gimbalnya. Jadi pada saat kita terbangkan di atas ketinggian, di mana anginnya lumayan cukup kencang, jadi hasil videonya pasti akan goyang. Jadi menurut saya sih percuma. Kemudian kita lanjut ke varian yang kedua, yaitu SJRC F5 Pro. Jadi apa perbedaan SJRC F5 Pro ini dengan yang versi sebelumnya, yaitu SJRC F5? Baik, di sini bisa kita lihat untuk operating frekuensinya juga sama, 2,4 GHz. Dan untuk optical flow-nya, ini untuk drone SJRC F5 sudah dibekali optical flow. Jadi ada penambahan optical flow-nya. Kemudian baterainya sama seperti F5, 7,4 volt 1500 mAh. Dan control distance-nya ini bertambah. Di mana SJRC F5 itu hanya bisa 500 meter, sedangkan F5 Pro ini bisa 800 meter. Kemudian untuk jarak Wi-Fi-nya, di mana sama-sama menggunakan Wi-Fi 5 GHz, untuk jarak dari F5 Pro juga bertambah ya. Yang tadinya di F5 hanya 300 meter, untuk di SJRC F5 Pro ini bertambah menjadi 500 sampai 800 meter. Kemudian untuk flight time-nya, karena baterainya sama dengan F5, sama saja ya, sekitar 20 menit itu mungkin bisa kurang. Kemudian charging time-nya sekitar 2 jam. Kemudian konektornya sama-sama juga menggunakan tipe C. Berat dari SJRC F5 Pro ini lebih berat 2 gram dibandingkan dengan F5, yaitu 249 gram. Untuk baterai remote controlnya sama ya, 3,7 volt 300 mAh. Kemudian untuk chargingnya sama juga sekitar 30 menitan. Dan durasi penggunaan remote controlnya ini sangat jauh berbeda. Dimana untuk F5 sekitar 10 jam, sedangkan untuk F5 Pro sekitar 1,5 jam. Kemudian lanjut di bagian fiturnya, di sini untuk gimbal axis-nya sama. Untuk SJRC F5 Pro masih belum ada gimbalnya, hanya adjustable angle, bisa naik turun saja. Kemudian fitur-fitur lainnya sama saja dengan F5 ya. Kemudian lanjut di bagian bawahnya. Untuk di FPV parameter, kamera lensnya juga sama, 85 derajat. Kemudian foto resolusi yang tersimpan di HP juga sama, kualitasnya 4K. Kemudian video resolusi juga sama, tersimpan di HP berupa HD. Kemudian untuk foto resolusi yang ada di SD card itu sama, 4K dan video resolusi. Nah, ini yang membedakan yang SJRC F5 dan SJRC F5 Pro, di mana SJRC F5 itu video resolusinya hanya di 2K, sedangkan SJRC F5 Pro itu sudah di 4K. Di mana untuk frame rate-nya, untuk di SJRC F5 itu hanya di 25 fps, hanya di 2K. Sedangkan untuk SJRC F5 Pro sudah 4K, tapi sayang hanya 20 fps. Pastinya untuk hasil videonya patah-patah ya. Akan tapi bisa di-upgrade juga ataupun bisa diganti ke 2,7K, di mana bisa sampai dengan 30 fps. Mungkin ini lebih smooth ya dibandingkan dengan yang 4K. Untuk video formatnya sama, jadi MP4, di mana SD card-nya juga mampu sampai dengan 128 GB. Ya, jadi kita kembali lihat ya. Jadi tampilan untuk SJRC F5 Pro seperti ini. Jadi perbedaannya hanya di remote controlnya. Kemudian lanjut, varian yang ketiga adalah SJRC F5S Pro. Nah, apa perbedaan SJRC F5S Pro dibandingkan dengan F5 Pro? Di sini kita lihat dari atas, untuk operating frekuensinya sama menggunakan 2,4 GHz dan sudah diberikan optical flow. Kemudian yang membedakan adalah baterainya. Untuk SJRC F5S Pro ini sudah dibekali baterai 7,4 volt 2000 mAh. Jadi sudah lebih besar 500 mAh dibandingkan dengan yang versi F5 Pro. Kemudian untuk jaraknya sama dengan F5 Pro, yaitu 800 meter. Untuk jarak FPV juga sama, sekitar 500-800 meter dengan SJRC F5 Pro. Untuk flight time-nya, ini karena baterainya bertambah, sehingga flight time-nya diklaim mampu sampai dengan 30 menit. Kemudian untuk charging time-nya juga jadi bertambah, yang dimana untuk SJRC F5 itu charging-nya sekitar 2 jam. Untuk F5S Pro, charging-nya mungkin bertambah jadi 4 jam. Untuk berat dari SJRC F5S Pro ini bertambah ya, dari yang versi F5 Pro yang hanya 249 gram,
menjadi 285 gram ya. Jadi lebih berat SGRC F5S Pro. Kemudian untuk baterai dari remote controlnya sama, menggunakan 3,7 volt, 300 mAh, di mana dicas sampai dengan 30 menit. Kemudian di bagian fiturnya untuk SGRC F5S Pro ini masih belum diberikan gimbal juga ya, sama seperti F5 Pro. Jadi masih adjustable angle, hanya bisa naik turun saja. Kemudian kita lihat di bagian kameranya, untuk kamera sama ya, seperti F5 maupun F5 Pro, yaitu 85 derajat. Kemudian video resolusi di HP yang tersimpan di HP sama, yaitu berupa HD. Kemudian foto resolusi yang tersimpan di memori sudah 4K, dan video yang tersimpan di memori sudah 4K juga. Dimana untuk frame rate-nya sama dengan F5 Pro, yaitu di 4K 20 fps dan di 2,7K 30 fps dengan video formatnya sama, yaitu MP4. Jadi yang membedakan untuk SGRC F5S Pro dan F5 Pro itu hanya baterai dan durasi terbangnya. Lainnya sama saja ya dengan SGRC F5 Pro. Untuk tampilan dari SGRC F5S Pro ini sama saja dengan F5 Pro. Yang membedakan hanya di bagian kardus ataupun packagingnya, di mana F5 Pro tertulis F5 Pro, sedangkan F5S Pro tertulis F5S Pro. Untuk model remote-nya, drone-nya sama ya, keduanya, yaitu modelnya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah varian ataupun versi SGRC F5S Pro Plus, jadi ada plusnya. Di mana untuk drone SGRC F5S Pro Plus ini merupakan varian tertinggi dari SGRC F5. Apa saja bedanya? Oke, mari kita lihat dari atas. Di mana untuk operating frekuensinya ini sudah menggunakan 2,4 GHz plus 5 GHz bridge. Jadi sudah sama seperti SGRC F11S 4K Pro sistemnya ya. Kemudian sudah diberikan juga optical flow pastinya ya. Dan untuk baterainya sama seperti F5S Pro, di mana baterainya sudah diberikan sebesar 7,4 volt 2000 mAh. Jarak dari SGRC F5S Pro Plus ini paling jauh, yaitu jaraknya 3 km. Jadi sama seperti SGRC F11S 4K Pro. Kemudian lanjut untuk jarak FPV-nya juga sama, yaitu sekitar 3 km. Kemudian lanjut untuk flight time-nya, diklaim juga mampu sampai dengan 30 menit. Kemudian charging time-nya sekitar 4 jam. Kemudian untuk beratnya, untuk SGRC F11S 4K Pro Plus ini paling berat ya, yaitu sekitar 304 gram. Kemudian untuk di baterai remote-nya juga berbeda, di mana baterai remote dari SGRC F11S 4K Pro Plus ini yaitu 2 pieces 3,7 volt 800 mAh. Jadi 2 ya, 2 pieces bukan 1 seperti yang versi yang lain-lainnya. Kemudian casnya jadi lebih lama, yaitu sekitar 3 jam, dan penggunaan ataupun durasi remote controlnya sekitar 3 jam. Kemudian kita lihat dari fiturnya, untuk drone F5S Pro Plus ini merupakan satu-satunya drone varian F5 yang sudah dibekali gimbal, di mana bisa agak lihat sendiri di sini ada tilt, roll, dan adjustable angle. Yang artinya ini sudah diberikan gimbal 2 aksis, jadi sama seperti SGRC F11S 4K Pro maupun SGRC F22. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya seperti gestur, kemudian follow me, GPS follow me sama saja ya, yang versi F5 maupun F5S Pro Plus ini. Kemudian kita lihat di bagian kameranya, untuk drone SGRC F5S Pro Plus ini paling berbeda ya dibandingkan dengan 3 versi lainnya, di mana untuk kameranya sudah paling wide, yaitu sampai 100 derajat. Kemudian untuk resolusi foto di HP sama 4K, kemudian resolusi video di HP tersimpan juga sama, berupa HD 720p. Kemudian untuk resolusi foto di memori sama ya, sama-sama 4K. Yang membedakan adalah frame rate-nya. Jadi frame rate yang di SGRC F5S Pro Plus ini sepertinya hanya 4K saja dan 30 fps. Jadi sama persis seperti drone SGRC F11S 4K Pro. Kemudian untuk video formatnya juga sudah MP4 dan SD card-nya juga bisa sampai dengan 128 GB. Jadi apabila kita lihat dari spesifikasi SGRC F5S Pro Plus ini sepertinya sama saja ya dengan SGRC F11S 4K Pro. Mungkin yang membedakan untuk size-nya ataupun ukuran dari drone SGRC F5S Pro Plus ini lebih kecil dibandingkan dengan SGRC F11S 4K Pro. Mungkin bisa dibilang SGRC F11S 4K Pro versi mini. Kita lihat di bagian kameranya dibandingkan dengan versi F5S Pro maupun F5 Pro.
Jadi kameranya seperti itu, sedangkan di SJRC F5S Pro Plus, jadi sudah ada gimbalnya, jadi kameranya seperti itu. Dan untuk remote controlnya mungkin juga berbeda ya. Saya juga belum tahu apakah sudah menggunakan kabel atau belum. Yang pastinya drone ini masih belum keluar sampai dengan saat ini, jadi kita belum tahu untuk sistem drone-nya. Apakah menggunakan sistem Wi-Fi seperti SJRC F11S 4K Pro, ataukah sudah menggunakan sistem kabel seperti drone SJRC F22 atau F22S. Jadi menurut agan-agan mana yang kira-kira yang lebih bagus ataupun yang paling recommended untuk dibeli, silahkan pilih sendiri. Jadi di sini saya hanya menyampaikan informasi tentang varian drone SJRC F5 yang sudah keluar ataupun yang nanti akan keluar. Baik, jadi demikian video kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan share serta komen. Jangan lupa subscribe juga YouTube channel Jatim Toys. Oke, demikian. Terima kasih.